tidak berkarya bagi dunia ini, dengan tidak hadirnya Sang Mesias yang diurapi, dan tahu terang hidup jadi bagaimana? Pasti akan menjadi munculnya predator, makam baku makam, bunuh baku bunuh, karena tidak ada kasih yang diajarkan. Tetapi inilah satu sarana Allah yang memakai Yusuf dan Maria. Kenapa ada orang dua? Karena memang sudah digariskan harus daripada keturunan Daud, harus di kota yang kecil, di tempat yang terpencil, bukan di kota besar. Sebab kalau di kota besar lain lagi suasananya, lain lagi orang bicara pandang. Dan karena itu kelahiran Yesus itu dikiaskan pada kesederhanaan dan kehinaan. Nah, dari kehinaan dan kesederhanaan itu ternyata muncul yang namanya cemerlang. Tidak ada yang dapat disamakan dengan kelahiran yang dinamakan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yusuf dan Maria, Yesus. Yesus jadi kalau di Amerika Latin banyak nama Yesus, pemain-pemain bola saja banyak yang namanya Yesus. Tetapi artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Dan itu yang tadi diperintahkan oleh Allah kepada Yusuf. Dia boleh kasih nama lain. Kalau kasih nama Leo atau Do atau apa, mungkin dia lain lagi di pengertian dia. Atau kasih namanya Edison, lain dari pemakai cerita. Lain cerita. Tetapi dalam perintah Allah yang mau disematkan pada gelar Yesus. Kalau Mesias Kristus itu adalah yang diurapi. Dan sementara itu juga ada gelar lain yang disematkan kepada saudara Immanuel. Kenapa? Bahwa dia akan menyertai umatnya. Nah, saudaraku, kalau dipikir-pikir memang Yusuf ini gentleman, masih batu nangan. Ada mau masih batu nangan belum sebagi, mau. So saya meminta kenal. Baik juga sebaliknya, Maria dia tak tega loh. Masa rumah kita belum kaya, kita semua melahirkan, bagaimana ini jadinya? Tapi inilah perbuatan kasih Allah kepada mereka berdua, Yusuf dan Maria. Memang orang sudah tunangan. Kalau istilahnya pertunangan, memang so ada hubungan yang sah, yang walaupun memang belum menjadi suami istri, mesti kata berkati. Tetapi dari tradisi yang ada bahwa kalau sudah jadi seperti itu harus punya pertanggungjawaban. Ini Yusuf gentleman, Tuhan. Saat kita di telepon apa kita nyana apa kita bikin sebegini. Ada was-was. Tapi itulah dari keraguannya datanglah malaikat memberikan peneguhan iman. Dan Yusuf jangan takut. Kaya dengan dia ulang-ulang kok masa pemaksaan rumah ini karena jadi apa-apa itu masa kita mau bertanggung jawab itu sorry itu. Dan Maria juga tentu merasa bahwa hal ini harus diterima. Kalau tidak menerima kasih karunia Allah menjadi apa? Tapi itulah perkenanan Tuhan bagi Yusuf dan Maria. Maka secara jantan Yusuf kawin, tidak pusing, tak ada tiga. Itu pesta di apa nanti jodoh berikut. Yang penting sah menjadi suami istri. Kita datang. Maria kawin. Karena ternyata malaikat Tuhan sudah memberikan anugerah hikmat. Bahwa ternyata dalam kandungan adalah kandungan daripada Roh Kudus. Begitu. Kembali sekarang, coba dia begitu. Kok tahu? Siapa? Yang tahu kan kalau siapa? Silakan. Kok siapa itu? 5 kata loh. Bagaimana itu? Ya kan? Cerita itu tidak lagi orang memungkiri bahwa banyak kejadian seperti apa.
tadi malam siapa? Aduh, karena bertanggung jawab. Masa tak siap di malam, besok lain kok muncul kamar tapi namanya bawa sudah cuma tadi malam. Ya dong? Itu kan tidak terjadi sekarang tuh. Tapi Yusuf dan Maria lain daripada yang lain, karena memang Tuhan memakai mereka untuk menjadi satu sarana kasih karunia. Maka daripada itu kan di bagian firman bilang bahwa Yusuf adalah orang yang setia, dia itu tulus, dan Maria adalah darah, berarti pribadi yang saleh, yang sanggup menerima ya, satu pekerjaan keselamatan dalam hidupnya. Ya. Karena dari kandungan daripada Maria itu adalah, bilang kalau penaman diotoseptik, ya, keselamatan. Ya. Kalau bahasa yang lain juga tentu penyelamat adalah salvation, gitu. Itu sama juga tadi mengerti bahasa Inggris. Ya. Banyak tadi bisa juga. Kalau amanah, ya. Nah, hal inilah yang mau membawa dunia untuk bagaimana kita melihat tentang kehadiran Yesus bagi dunia. Dari kehinaan dan kesederhanaan itu ternyata menunjukkan sesuatu yang sangat menggemparkan dunia. Lahir dan hidup. Dia lahir secara normal, cuma Yusuf dan jaga dia. Tidak ditangani oleh para medis. Kalau sekarang supaya lebih cepat ya operasi sesar berapa dendoi. Iya kan? Terus banyak siksa-siksa. Operasi sesar. Tetapi bagi karya keselamatan Allah bagi dunia ini adalah Yesus yang datang adalah sebagai pribadi yang diberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Ya. Masih bayi kecil, sotako, punya sotako. Saudara kan tuh raja-raja pada waktu itu gemetar dan takut dengan kelahiran Yesus. Maka dari cara berpikir kita sebagai orang Kristen, maka bersyukurlah kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Tak sia-sialah kita tentu berkorban untuk keimanan kita dalam kita merayakan Natal. Orang berusaha selama ini mau jawab kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi di hari besar ini. Tuh biasanya orang yang penting ada pisang goreng, cukup bersyukur. Sekarang ini bertoples bermacam-macam. Ya. Ada yang namanya brownies, ada yang nama santana, sultana, ada yang namanya rambutan, dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu kalau bikin cookie santa, sepuan, apalagi ada janewe, kan? Sepuan. Dia masih bikin cucu dengan apa? Dulu kita dari Mas Kanda. Yang penting kalau siap 5 paket, doi nanti ke belakang. Ya, tapi apakah itu yang kita siapkan? Bukan. Tapi hidup kita inilah yang mau kita siapkan untuk boleh berbagi kasih. Kita sudah biasa dibimbing oleh Tuhan. Kita siap menjadi orang yang betul-betul percaya. Karena kelahiran Kristus bukti kesetiaan Allah bagi kita. Ya. Kalau dia sayang di dunia ini, biar dia mau dibaku bante, biar dia mau dibaku apa kita terserah, tapi tidak ketika itu lahir. Ya, karena itu selalu orang menyebut shalom, shalom. Kurang dapat takut, malah ada yang bilang shalom, memang dia pakai itu, memang kata dia shalom, itu dapat saya dengar. Mari hati menyimpan dengki, amarah, benci, angkuh dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Oleh karena itu hendaknya kita damai
bukti kesetiaan Allah kepada kita, kita nyatakan saudara orang. Birman marga rasa saudara. Kan begitu. Selamat Natal. Dia Birman dong. Kalau sama-sama di pintu, satu menghadap begini, satu menghadap begini. Bukan Natal itu, bukan hari Natal itu. Maka kalau keluar rumah Birman, kamu selamat Natal. Dia bikinkan apa kan? Cuma kasihan wawa. Ada tuh berbagi itu waktu gaji untuk orang. Kita kasih wawa karena kasih kemarin kamu mungkin kita. Itu yang namanya makna Natal yang sebenarnya. Bukan tumbang. Banyak tuh baku terek. Ada enggak? Di sini enggak. Di kaki dulu ada. Tapi enggak lain banyak. Dong beli televisi 95 inch. Birman bagi 150 inch. Dia di belakang rumah dia tahu resiko masing-masing. Karena apa gengsi? Orang menunjukkan kepada orang lain mampu, pada yang kurang mampu. Maka baku memang satu cash, no problem, silakan saja. Baku aja kan? Nggak boleh, berarti kita. Kalau mana cuma 5 inch, berarti kita 15 inch. Kalau mana ambil satu kilo emas, kita ambil 10 kilo. Asal itu memang cash. Jangan lekom datang emas. Tapi angsuran 5 kali. Bahaya. Nggak ada makna. Dan karena itu kita merujuk pada kesederhanaan itu. Kesederhanaan yang mumpuni dan iman itu yang lebih penting. Karena itu kesederhanaan daripada Yusuf dan Iman mau membuktikan kepada kita adalah mereka berdua adalah sarana kasih karunia. Bukti daripada solidaritas Allah ini memakai Yusuf dan Maria menjadi pribadi yang betul-betul menikmati kasih karunia sama dengan orang semua. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dalam kehidupan rumah tangga, ya. Mari kita menjadi sama seperti Yusuf yang setia dan tulus. Mari kita menjadi sama seperti Maria yang sederhana, yang walaupun apanya nampak tutup. Yusuf, ngana sebagai suami, sekamar spring bed, kita mau melahirkan di mana Jo? Yusuf antar ke Maria di mana Jo? Pergi kasih di kandang. Kalau sekarang berani. Kenapa rumahnya mana? Sana dah kasihan kita. Udah nak cari orang. Semua tiba mau begitu. Mau. Terus sisi kita kapas yang batu nangan dengan rumah Potik Aryo. Kenapa rumah dah? Sana dah sama di istana. Oh iya. Oh sudahlah. Karena orang perbedaan derajat kata sulit beda dia. Karena pergi dicari orang kaya sama dengan orang kaya, dia tuh kita orang susah bagi dicari sama-sama orang susah. Yang penting tuh kesenangan, tuh kebersamaan itu lebih nampak daripada kita terbawa dengan kemewahan belakang dapat susah. Tuh. Apakah Tuhan dunia menjamin keselamatan? Tidak. Tidak ada. Curi lihat televisi bukan gimana. Curi televisi. Terjadi perceraian yang merajalela. Banyak duit. Curi lihat orang susah. Seperti orang ingat orang susah kasih yang cerai. Tidak ada. Ada tuh karena iya tuh. Maka kasihan orang-orang kaya tuh, kasihan orang tua berbagi. Kasihan orang susah tuh, apa adanya itu hidup lekong. Datang kemari. Boleh kan? Ya, karena itulah tentu mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Kita mengajarkan kepada anak kita dengan kesederhanaan. Maka dari kecil orang sesuai belajar dengan kemewahan, ya apa jadinya nanti. Terbawa sampai jadi dewasa. Maka dari kecil orang mengajarkan anak-anak orang dalam kesederhanaan,
Dora akan tahu persis kita bapak dan mama kasih ajar sederhana. Itu yang penting. Tapi bapak dan mama kasih belajar hidup sederhana, tetapi iman kuat. Apalagi kalau semua di hari Natal. Tapi bapak dan mama kasih belajar saling memaafkan satu sama yang lain. Nyanda ada dendam. Karena itu biar apa yang kita siapkan di hari ini betul-betul membawa kesetiaan dan ketulusan kita dalam mana kita menjaga ketulusan kita orang percaya. Dan persekutuan orang percaya tentu menjadi tempat yang penting bagi kita dalam mana kita memaknai Natal yang sebenarnya. Sekali lagi, Natal bukan berarti melihat pada sesuatu yang kelihatan, tetapi yang tak dapat dilihat pun, yang tentu dalam kemuliaan Tuhan, itu yang lebih penting. Maka daripada itu, mari orang baku-baku baik, baku-baku sayang. Pesan tentu saya di mimbar ini, kalau ada lagi yang dinding pemisah tembok di antara kita, ada tembok itu buang jauh-jauh, dibawa di muka, ganti dengan hubungan yang harmonis dan romantis. Terlebih tentu bagi Tuhan, apalagi tentu orang basudara, kakak adik, sayang itu akan orang tua. Di sini kita mengerti CBS dan ABS. Tuh hari kita masih baru sampai di sini, kita bingung apa ini CBS dan ABS ini. Nanti lambat laun kita tahu ternyata anak saudara dan cucu basudara. Jadi kalau orang menganggap itu ada, mari kita jalin komunikasi, kita jalin relasi itu, dan mari kita beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Kalau tadi malam saya bilang harus apa mediasi, tadi juga tentu ditutup juga kita harus senantiasa bermeditasi. Orang berdoa untuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Jangan lagi itu di khotbah yang bilang di hari Natal dong pakai cara-cara yang nyadak bagus. Sadia minuman banyak sekali, apalagi minuman keras, itu yang memunculkan kekerasan, bahaya. Sadia minuman keras, akhirnya muncul kekerasan. Jadi kita hindari itu. Lebih baik sadia juga minuman ringan supaya orang beban jadi ringan. Itu lebih terpenting. Kau berbagi akan. Kau mau bilang kubis-kubis mahal, jangan simpan, jangan buka buku. Jangan tuh ada cucu mau minta akan. Oh mak, minta kubis ini. Ada tamu siapa banyak. Oh jangan. Atau lagi bapak mama, kasih pada sekadar keranjang jo. Kita tahu. Karena itu kalau apa terus siap, kau terus memakan gua. Jangan karena miskin sewarna-warni, kalau cuma simpan di lemari apa itu. Jadi kadaluarsa akhirnya muncul apa? Jadi racun, muncul penyakit. Dan itu kalau anak-anak itu semua minta kasih dong, supaya orang kenyang. Ada lagi yang lain, maksudnya kita gagah-gagah. Dengan gagah saya juga sikap emas 5 kilo. Karena ingat-ingat utama dari jauh. Anakku, jangan korek 1 ekor itu dia ada tamu ada kasihan. Jangan korek kasihan musuh-musuh seri. Tidak kadu anak-anak kalau ada di meja sak. Liarakan tamu, pusat dan belakang. Masa komang orang sadia mau orang di keluarga. Kalau orang tak suku, sorry deh, nama orang suka angkat. Berapa musuh seri yang penting berbagi. Begitu. Supaya berlaku berkat yang Tuhan kasih ajarkan. Berapa ikan kasih layani Pak 5.000 orang? Berapa ikan? Cuma 5 kok? 3 ikan? 5 ikan kan? Bayangkan kok? Dan banyak kok? Artinya bahwa itu jangan cuma 1 ekor itu soalan dalam hidup rumah tangga. Dia pepa itu semua mata di kepala. MT itu bini cuma simpan di lemari di Pak Firman. Tak minta kurang akal. Bagi saudara-saudara kalau nggak ada tanda tuh daripada akal. Busana di belakang. Kalau tak buka saja di sana kepala 5 1 ekor 2 ekor. Daripada lihat orang yang cuma itu kan sobat gerala itu buruk.
Namun sehingga senang anak itu senang semua kita mencari siapa orang yang satunya kami itu kasihan anak. Dari jadi duri dalam daging, Makanya kesedapan kamu bertulangkan masa sanggup di apa? Itu mana? Definisi kamu begitu. Jadi biarkan ikan itu sederhana yang penting damai, senang, baku, menghargai satu sama yang lain daripada dimasukkan daripada bertambun-tambun. Apa adanya, coba berbagi itu lebih berarti, lebih bermakna daripada kita merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, bahagia dari Yesus Kristus yang lahir, memberikan kegembiraan di hari Natal ini.